Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fadila dari program studi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1. Nah, di sini saya sudah membuat video guna untuk memenuhi tugas suatu mata kuliah, yaitu konsep dasar matematika 1. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, serta nyalakan loncengnya. Selamat menonton! Selamat pagi anak-anak. Ada pepatah loh yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fadila. Nah, di sini saya akan membahas apa yang saya ketahui tentang grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita berbicara tentang grafik, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih itu pengertian dari fungsi kuadrat. Nah, di sini ada yang tahu enggak apa itu pengertian fungsi kuadrat? Jika ada yang tahu, coba acungkan tangan. Siapa? Ayo. Oke, di sini fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, variabel itu adalah nilai yang dapat atau yang bisa berubah-ubah. Contohnya, nilai A, B, C, dan seterusnya. Nah, ketiga nilai ini nanti bisa berubah-ubah menjadi angka. Oke, untuk rumus fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian fungsi kuadrat, di sini kita akan mengetahui rumus pada grafik fungsi kuadrat. Coba di sini ada yang tahu enggak? Rumus pada grafik fungsi kuadrat ada berapa? Coba acungkan tangan. Oke, di sini rumus pada grafik fungsi kuadrat ini ada 3 yang bisa kita pakai dalam menggunakan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama rumusnya yaitu jika pada grafik diketahui 2 titik potong pada sumbu X, maka kita menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Nah, jika kita melihat atau menemukan soal di sumbu Y itu ada yang memotong 2 potong titik, maka kita harus menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Nah, untuk contoh soal yang rumus pertama itu adalah tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A yaitu 1,0, kemudian di titik B-nya yaitu min 3,0 dan memotong sumbu Y-nya yaitu di titik 0,3. Kemudian kita jawab menggunakan rumus yang pertama. Kenapa? Karena tadi di soal ada 2 titik potong yang memotong sumbu X. Jika ada yang seperti itu, maka kita menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Nah, selanjutnya kita bahas nih soal yang tadi. Sebelum itu kita harus tentukan dulu nilai X1-nya, X2-nya, dan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, di sini nilai X1-nya itu sama dengan 1. X2-nya itu nilainya min 3. Kemudian X-nya itu 0 dan Y-nya 3.
Kemudian kita masukkan rumus yang tadi, rumus yang pertama, yaitu Y sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Nah, kemudian kita tulis lagi, Y sama dengan A dikali X-nya tadi 0 dikurangi X1-nya tadi 1. Kemudian dikali 0 dikurangi min 3. Kemudian Y-nya kita ganti. Tadi kan Y-nya udah ada nilainya. Kemudian kita ganti Y-nya menjadi 3. Kemudian 3 sama dengan A dikali min 1 dikali 0 ditambah 3. Kemudian 3-nya sama dengan A dikali min 1 terus dikali tadi 0 ditambah 3 yaitu 3. Kemudian 3-nya sama dengan min 3A. Nah, untuk memudahkan kita harus melakukan operasi supaya membuat kita mudah, yaitu min 3A sama dengan 3. Kemudian A-nya itu 3 dibagi min 3. Nah, kemudian A-nya itu min 1. Nah, setelah itu kita substitusikan nih nilai A, kemudian nilai X1 dan nilai X2 ke dalam rumus yang tadi, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X kurangi X2. Kemudian Y sama dengan tadi A-nya itu min 1 dikali X kurangi 1, kemudian dikali X dikurangi tadi X2-nya itu min 3. Nah, kemudian Y sama dengan min 1 dikali X kurangi 1 dikali X ditambah 3. Karena tadi X dikurangi min 3. Min sama min jadi plus, jadi positif. Jadi X ditambah 3. Kemudian Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Kemudian Y sama dengan tadi hasil Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 itu kita kalikan. Jadi Y sama dengan min X kuadrat min 2X ditambah 3. Kemudian di situ ada hasil grafiknya di mana puncak. Nah, titik puncaknya yaitu 1,4. Dan di situ ada pada sumbu X itu ada 2 potong yang memotong sumbu X, yaitu min 1,0 dan 3,0. Jadi hasilnya yaitu Y sama dengan min X kuadrat min 2X ditambah 3. Rumus yang kedua yang bisa kita rumuskan untuk fungsi kuadrat berdasarkan grafik yaitu jika pada grafik diketahui titik puncak X dan titik puncak Y dan satu titik potong sembarang, maka kita harus menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X kurangi XP kuadrat ditambah YP, di mana XP itu titik puncak X dan YP itu titik puncak Y. Langsung saja kita ke contoh soal. Misalnya ada contoh soal begini. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya itu 1,-9 dan melalui titik 3,-7. Kita harus menggunakan rumus yang mana nih? Rumus yang pertama apa yang kedua? Jelas kita harus menggunakan rumus yang kedua. Kenapa? Karena di situ ada 2 titik. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan pembahasan mengenai contoh soal yang menggunakan rumus yang kedua. Kenapa kita menggunakan rumus kedua pada soal tersebut? Nah, karena pada soal tersebut itu ada titik puncak X dan titik puncak Y dan satu titik sembarang yang diketahui oleh grafik. Oke, kita perhatikan gambar di atas. Sebelum kita melakukan pembahasan terhadap soal tersebut, kita tentukan dulu
mana X-nya, mana Y-nya, kemudian titik puncak X, dan titik puncak Y. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilainya. X itu kita masukkan nilainya yaitu 3, kemudian Y-nya itu -7, kemudian titik puncak X-nya itu -1, dan titik puncak Y-nya itu -9. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang nomor 2, yaitu tadi di situ Y-nya kan -7. Nah, -7 sama dengan A dikali 3 dikurangi -1 kuadrat ditambah 9. Nah, tadi X-nya kita menemukan 3. Kemudian titik puncak XP-nya yaitu -1 dan titik puncak Y-nya yaitu 9. Nah, kemudian kita tulis lagi -7 sama dengan A dikali 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 9. Kemudian -7 sama dengan A. Nah, kemudian kita tambah 3 tambah 1 yaitu 4. Kemudian 4 kuadrat ditambah 9. Kemudian -7 sama dengan A. 4 kuadrat itu hasilnya berapa? Yaitu 4 dikali 4 yaitu 16 ditambah 9. Kemudian -7 sama dengan 16A ditambah 9. Nah, untuk memudahkan kita harus memakai operasi, yaitu 16A ditambah 9. Nah, itu di ruas kiri dan -7 itu di ruas kanan. Jadi 16A ditambah 9 sama dengan -7. Kemudian 16A sama dengan -7 dikurangi 9. Karena tadi awalnya 9 itu plus, jadi kita pakai operasi menjadi 9-nya min. Kemudian 16A sama dengan -16. Kemudian A-nya di situ sama dengan -16 dibagi 6. -16 dibagi 16. Kemudian A-nya di situ -1. Nah, selanjutnya kita substitusikan tuh nilai N sama dengan -1 dan titik puncak -1,9 ke dalam rumus Y sama dengan A dikali X kurangi XP kuadrat ditambah YP. Nah, Y sama dengan -1 dikali X kurangi -1 kuadrat ditambah 9. Kemudian Y sama dengan -1 dikali X. Tadi X kurangi -1. Min kurangi min ketemu min jadi plus di sini, jadi X plus 1 kuadrat ditambah 9. Kemudian Y sama dengan -1 dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kemudian ditambah 9. Nah, Y-nya yaitu sama dengan min X kuadrat min 2X dikurangi 1 ditambah 9. Kemudian Y-nya di situ min X kuadrat min 2X ditambah 8 karena 9 karena min 1 ditambah 9 yaitu 8. Nah, selanjutnya kita perhatikan grafiknya. Di situ ada sumbu Y dan X, di mana pada sumbu X dan Y itu terdapat titik puncak. Nah, titik puncaknya itu di situ kita lihat 1,9. Nah, pada sumbu X-nya itu ada 4,0 dan ada -2,0. Kemudian pada sumbu Y-nya itu ada 0,8. Di situ ada grafik. Coba perhatikan dengan baik-baik dan teliti ya. Nah, di sini tinggal kita melanjutkan pada rumus grafik fungsi kuadrat yang bisa kita pakai untuk menggunakan grafik. Yang ketiga yaitu di sini jika pada grafik diketahui 3 titik
sembarang, maka menggunakan rumus yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu gunakanlah metode eliminasi untuk mencari nilai A, B, kemudian C. Nah, langsung saja ke contoh soal. Di situ ada contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya itu melalui 3 titik, yaitu min 1, min 4, kemudian 0, min 3, dan 4,5. Nah, kenapa kita harus menggunakan rumus yang ketiga? Karena di situ pada fungsi grafik diketahui ada 3 titik sembarang. Nah, jika diketahui ada 3 titik sembarang, maka kita harus menggunakan rumus yang ketiga, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, di sini kita langsung saja ke pembahasannya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ada contoh soal, yaitu tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya itu melalui 3 titik. Nah, di situ ada titiknya 1, min 4, kemudian 0, min 3, dan 4,5. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita masukkan dulu nilai 1, min 4 ke fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah Y. Nah, kita ganti X-nya yaitu 1 dan Y-nya yaitu min 4. Lalu kita masukkan rumus yang tadi ke dalam nilai-nilai yang tadi sudah ada. Kemudian min 4 sama dengan A dikali X, A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Kemudian min 4 sama dengan A ditambah B tambah C. Atau bisa juga kita menulisnya menjadi A ditambah B tambah C sama dengan min 4. Nah, itu persamaan yang ke-1. Berikutnya, kita masukkan nilai 0, min 3 ke fungsi kuadrat. Nah, di situ kita tentukan dulu X-nya yaitu 0 dan Y-nya yaitu min 3. Kemudian min 3 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Kemudian min 3 sama dengan C. Nah, C sama dengan min 3. Itu persamaan yang kedua. Kemudian lagi kita masukkan nilai 4,5 ke fungsi kuadrat. Kita tentukan dulu X-nya yaitu 4 dan Y-nya yaitu 5. Jadi 5 sama dengan A dikali 4 kuadrat ditambah B dikali 4 ditambah C. Nah, 5 sama dengan 16A karena 4 kuadrat itu sama dengan 16. Jadi 16A ditambah 4B tambah C. Atau kita juga bisa menulisnya dengan 16A tambah 4B tambah C sama dengan 5. Itu persamaan yang ketiga. Kemudian kita sudah punya nih 3 buah persamaan. Tadi persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, setelah itu 3 persamaan ini akan kita substitusikan, kemudian eliminasi. Nah, kita nih substitusikan dulu persamaan 2, yaitu kan C sama dengan min 3 ke persamaan 1, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan min 4. Nah, kita masukkan C-nya yaitu min 3, itu ke persamaan yang 1. Nah, kita ganti C-nya dengan min 3, sehingga akan diperoleh nilai A ditambah B ditambah min 3 sama dengan min 4. Kemudian A ditambah B dikurangi 3 sama dengan min 4. A ditambah B sama dengan min 4 ditambah 3. Kemudian A ditambah B sama dengan min 1. Nah, itu persamaan keempat.
Kemudian kita substitusikan lagi nih nilai C-nya yaitu min 3 ke persamaan kedua. Yaitu kita ke persamaan yang ketiga yaitu 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 5. Kemudian kita ganti lagi nih C-nya yaitu dengan nilai min 3 sehingga akan diperoleh nilai 16A ditambah 4B ditambah min 3 sama dengan 5. Kemudian 16A ditambah 4B dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, kemudian 16A ditambah 4B dikurangi 5 ditambah 3. Nah, kemudian kita tulis 16A ditambah 4B sama dengan 8. Karena 5 ditambah 3 itu 8. Nah, itu persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita eliminasi nih persamaan yang keempat dan kelima. Yaitu 16A ditambah 4B sama dengan 8. Dan itu persamaan yang ke-5. Dan kemudian persamaan yang keempatnya itu A ditambah B sama dengan min 1. Nah, kemudian kita kalikan supaya hasilnya sama yaitu dikali 16A ditambah 4B sama dengan 8 itu dikali 1, maka hasilnya itu akan tetap sama yaitu 16A ditambah 4B sama dengan 8. Kemudian A ditambah B sama dengan min 1 itu kita kalikan 4. Jadi 4A ditambah 4B sama dengan min 4. Nah, 16A ditambah 4B sama dengan 8. Kemudian 4A ditambah 4B sama dengan min 4 itu kita kurangi. Jadi karena di situ ada yang sama nilainya 4B dan 4B, jadi kita coret 4B-nya. Jadi tinggal 16A dikurangi 4A menjadi 12A sama dengan, nah di situ ada 8 dikurangi min 4 yaitu 12. Nah, kemudian A-nya di situ 12 dibagi 12. Nah, A-nya itu 1. Setelah itu kita substitusikan nih nilai A ke persamaan yang keempat, yaitu A ditambah B sama dengan min 1. Nah, A-nya itu kan 1. Kemudian ditambah B sama dengan min 1. Nah, B sama dengan min 1, kemudian B-nya min 2. Nah, kita udah punya nilai nih, yaitu nilai A, B, dan C. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian Y sama dengan, karena A-nya tadi 1, jadi Y sama dengan 1X kuadrat ditambah min 2X tambah min 3. Kemudian dari hasil itu dijumlah menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, jadi kita memperoleh fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Atau bisa kita tulis atau sebut juga menjadi Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, kita harus mengingat ini nih, karena kalau kita belajar grafik fungsi kuadrat tidak mengingat ini, maka kita akan kebingungan. Nah, di sini grafik fungsi kuadrat tuh ada yang bentuknya seperti parabola. Apakah kalian tahu tidak bentuk parabola itu seperti apa? Nah, kalau ada yang tahu, ya syukur, alhamdulillah. Oke, di sini ada yang bentuknya kan seperti parabola. Nah, ada yang parabola terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Nah, akan terbuka ke atas jika A-nya itu positif atau lebih dari 0 dan akan terbuka ke bawah jika A-nya itu negatif atau kurang dari 0. Gitu. Nah, kita sudah belajar dari awal sampai akhir dan kita juga sudah membahasnya tentang materi grafik fungsi kuadrat. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan, dan saya juga di sini masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.